Selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebelumnya hari ini tidak bisa menghadiri Zoom secara langsung ya karena satu dan lain hal. Sehingga saya hanya bisa via video pembelajaran ini ya saya siapkan ya. Khawatir memang tidak bisa menjalankan Zoom nantinya. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita mengenal mata kuliah ilmu alamiah dasar ya. Jadi selamat datang di semester 2 di mata kuliah ilmu alamiah dasar. Dimana pada dasarnya ini merupakan salah satu mata kuliah umum, mata kuliah institusi yang bertujuan untuk menambah wawasan ya. Jadi adapun mata kuliah umum itu pada dasarnya untuk menambah wawasan dan khusus di mata kuliah IAD ini karena kita memiliki background seni sehingga wawasan kealaman, wawasan lingkungan perlu ditambah ya karena tidak tidak ada mata kuliah ya yang berkaitan dengan alam. Kebalikan dari seni kan biasanya sains ya. Jadi inilah mata kuliah yang berkaitan dengan alam ya dan ada juga beberapa hal pokok bahasan seperti teknologi dan itu pun kita bahas secara umum. Nah, di bab satu ini kita akan membahas terkait alam pikiran manusia dan perkembangannya. Pada materi ini kita punya tiga pokok pikiran ya. Pokok pikiran utama, hakikat dan rasa keingintahuan manusia, perkembangan pola pikiran manusia, serta sejarah pengetahuan pada manusia. Kita masuki satu persatu. Yang pertama itu terkait hakikat dan rasa keingintahuan manusia. Sebelum kita melihat rasa ingin tahu ya, kita lihat hakikatnya dulu ya. Jadi pada hakikatnya manusia itu makhluk sempurna. Makhluk sempurna yang sudah diciptakan memiliki ciri-ciri tertentu yang membuat dia berbeda. Nah, ciri-ciri ini bisa kita lihat bagaimana dari hal yang bisa terlihat oleh fisiknya secara langsung, tapi juga bisa tak terlihat ya, seperti dirasa keingintahuannya, di akal budinya, ya. Namun yang terlihat itu adalah dari ciri fisiknya. Nah, ciri fisiknya seperti apa? Bagaimanapun manusia itu bentuknya, ternyata manusia merupakan makhluk yang organ tubuhnya paling kompleks ya, apalagi yang ada di otak. Nah, organ tubuh kekompleksannya itu mengakibatkan dia mampu ya melakukan beragam aktivitas. Jadi ibarat sebuah mainan ya, kalau mainan itu sederhana dibuat, maka dia hanya bertujuan berfungsi untuk satu hal yang bisa dilakukan untuk tujuan tertentu saja. Tapi kalau semakin kompleks mainan itu, semakin dibuat menjadi lebih canggih dan lain sebagainya, misalnya kayak robot ya, maka dia akan bisa melakukan beragam hal. Dan beragam hal ini memiliki manfaat tentunya. Nah, inilah manusia. Manusia itu ternyata juga kompleks karena punya beragam manfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Yang bisa ia manfaatkan itu dengan baik. Nah, jadi kekompleksan ini yang membuat kita lebih sempurna ya, menjadi sempurna. Yang kedua, manusia mengadakan metabolisme atau pertukaran zat. Pada dasarnya kita butuh makan ya. Eh, apakah kita butuh makan karena kita memang butuh seperti itu atau makan yang butuh kita gitu ya, atau apa ya, pertanyaan yang biasa yang sering dibolak-balikan gitu. Tapi pada dasarnya ternyata makan ini adalah sumber energi kita ya, sumber energi, sumber tempat terjadinya adanya proses metabolisme itu karena adanya zat tadi, adanya makanan tadi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi semakin banyak makanan yang masuk ke dalam tubuh ya, semakin beragam makanan yang masuk ke dalam tubuh, maka proses metabolismenya itu akan juga semakin beragam. Nah, misalnya saja beragam dimulai dari adanya makan nasi ya. Nah, itu kan kandungan utamanya karbohidrat. Ya, maka karbohidrat itu akan digunakan untuk sebagai sumber energi. Kemudian kita misalnya makan sayuran, sumber serat, serat untuk memperlancar pencernaan. Kemudian makan buah-buahan, kayak akan vitamin dan mineral, dimulai dari misalnya kayak apel, vitamin
A, kemudian wortel bisa umbi-umbian ya, vitamin A, kemudian jeruk ya, vitamin C gitu. Nah, itu punya fungsi masing-masing yang nanti akan ditukar, ditransportasikan sesuai dengan fungsinya tadi. Nah, itu metabolisme. Kemudian memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan dari luar. Jadi, pada dasarnya ketika kita melihat rangsangan tumbuhan ya, yang paling sederhana itu contoh terhadap putih malu. Nah, kita merasa bahwa wah ini punya rangsangan ya, ini apa, sensitif terhadap rangsangan sentuhan. Dan ternyata kita juga punya rangsangan, dan rangsangan itu punya tingkat yang kesensitivitasannya berbeda-beda tiap manusia. Untuk kita sendiri, kita bisa lihat hal sederhana itu, misal kayak cuaca akhir-akhir ini ya, sering hujan dingin gitu ya. Suhu tubuh kita normal gitu ya, lalu tiba-tiba suhu luar dingin. Nah, suhu luar dingin ketika kita menanggapi suhu itu, maka kita akan merasakan ternyata di bulu roma kita terjadi berdiri gitu ya. Nah, itu karena suhu dingin. Lalu dia memberitahu kita. Atau misalnya kita oksigen yang masuk ke dalam otak kita, atau energi yang sumber energi, cadangan energi yang di tubuh kita kurang ya. Lalu kita tetap bekerja. Misalnya bekerjanya kayak belajar gitu ya, belajar. Akhirnya kita ngantuk ya. Kenapa? Oksigen yang masuk ke dalam otak kita berkurang. Itu sensitif ya. Itu rangsangan ya. Rangsangnya mungkin dalam bentuk yang berbeda terhadap tubuh kita, tetapi tubuh kita memberikan sinyal ya, bahwa ini ada hal yang berbeda yang tidak biasa. Jadi tolong segera perbaiki ini dulu, baru nanti tubuh ini, bagian tubuh ini bisa bekerja gitu ya. Jadi ternyata tubuh kita pun memberikan sinyal ya, rangsangan itu. Kemudian memiliki potensi untuk berkembang biak. Fitrahnya manusia itu punya keinginan dan memiliki kemampuan untuk berkembang biak agar dapat menghasilkan keturunan ya. Kalau tidak ada keinginan dan tidak ada kemampuan, maka akan cepat punah tentunya ya. Nggak mungkin kita akan menemukan orang-orang lagi gitu. Tidak mungkin ada keturunan-keturunan. Jadi makanya kita punya kemampuan untuk terus berkembang biak ya. Kitanya saja yang membatasi berapa gitu ya. Atau di luar apa namanya? Atau ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat seseorang atau sekelompok orang tidak punya keturunan karena faktor-faktor lainnya. Nah, tapi pada dasarnya kita punya kemampuan dan kemauan untuk itu. Kemudian tumbuh dan bergerak ya, tinggi ya. Kita bergerak, punya kemampuan untuk berpindah serta berinteraksi dengan lingkungan, dan setiap makhluk hidup pada dasarnya akan mengalami kematian di saatnya. Kemudian kita lihat lagi kelebihan manusia dibanding makhluk lainnya. Nah, yang pertama itu ada 7 homo ya, 7 jenis homo ya. Yang pertama itu ada Homo sapiens. Nah, mungkin Anda pernah mendengar Homo sapiens ini, dimana Homo sapiens ini merupakan ciri khas paling utama yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Karena apa? Homo sapiens itu maksudnya manusia itu dapat berpikir, sehingga manusia merupakan makhluk yang cerdas dan bijaksana. Manusia itu bijak ya, karena kecerdasannya itulah dia bisa menghasilkan sesuatu karya ya. Dia bisa memikirkan hal baik dan buruknya. Ini itu Homo sapiens. Yang kedua itu Homo faber, manusia dapat membuat alat-alat dan mempergunakannya. Di Homo faber ini bisa dilihat bahwa karena kecerdasannya tadi itu, manusia menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya untuk bisa memudahkan pekerjaannya. Dan sejak zaman dahulu kala kita bisa melihat contoh sederhana, misal dari paling primitif dulu, menggunakan batuan untuk bisa
digunakan sebagai pisau, batuan yang diasah ya. Karena zaman dahulu tentu belum ada pabrik-pabriknya, belum ada orang yang membuat. Lalu apa dia awalnya dulu? Mereka menggunakan bebatuan ya, yang diasah agar runcing lalu dijadikan sebagai alat pemotong atau juga menggunakan bambu runcing. Nah, itu adalah bentuk alat-alat primitif di zaman primitif dulu yang digunakan. Lalu bagaimana sekarang? Sekarang dengan menggunakan teknologi yang kita gunakan ini merupakan bentuk ke homo fabernya manusia gitu ya, bahwa mereka bisa membuat alat yang memudahkan beragam aktivitas mereka, yang beragam kegiatan mereka, baik itu kegiatan primer, sekunder maupun laks. Nah, kemudian Homo longens. Nah, Homo longens ini maksudnya manusia dapat berbicara, sehingga apa yang ingin dikatakannya, ingin disampaikannya bisa terkomunikasikan dengan baik. Hmm, pada dasarnya bahasa itu terbentuk atas suatu kesepakatan ya. Jadi ketika manusia uh, ingin menyampaikan sesuatu di zaman dahulu ya, sebelum adanya bahasa ini, mereka memiliki kesepakatan. Dia membuat suatu kesepakatan di antara kelompoknya, ini namanya apa, seperti itu. Nah, sehingga kelompok lain, orang lain yang ada di kelompok itu memahami. Akhirnya terbentuk kebiasaan menyebut benda itu dengan sebutan hasil kesepakatannya, dan itu tersebar luas secara turun-temurun di antara kelompoknya. Lalu karena kelompok itu membesar ya, akhirnya tersebar. Lalu karena di antara kelompok itu ada yang pergi menjelajah ke daerah lainnya ya, lalu mereka membawa bahasa itu ke daerah itu tersebut, ke daerah lain ya, membawa kesepakatan itu. Nah, sehingga itu bisa dikatakan bahwa mereka daerah-daerah yang berdekatan punya bahasa yang sama gitu, karena bahasa yang mirip ya, bukan sama tapi mirip. Karena apa? Kesepakatan tadi. Adanya perubahan-perubahan itu bisa faktor karena adanya lingkungan ya, kemudian gaya kesepakatan baru yang dibentuk tapi tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. Misalnya kita lihat bahasa Minang aja ya, bahasa Minang orang Payakumbuh misal dengan bahasa Minang orang Padang Panjang, itu kan memiliki logat yang berbeda. Nah, itu faktor lingkungan juga, faktor kelompok juga ya. Tapi dia penyebarannya tidak, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Nantinya mereka masih sama-sama mirip gitu. Nah, itu Homo lumens. Selanjutnya itu Homo socius. Karena mereka terbiasa hidup berkelompok, mereka bisa hidup bermasyarakat. Homo humanis, karena bermasyarakat inilah ya, mereka punya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang diyakini mereka. Akhirnya mereka jadikan itu sebagai kebiasaan yang turun-temurun dan diyakini. Akhirnya terbentuk sebuah kebudayaan. Homo economicus, manusia yang mengajarkan usaha atas dasar perhitungan ekonomi, atau mereka berekonomi lah di dalam proses kehidupannya. Dan terakhir Homo religius, itu manusia karena kecerdasannya itu menyadari adanya kekuatan yang lebih paling maha di antara semua kemampuan, dan dia meyakini adanya pencipta atau meyakini adanya Tuhan, seperti itu. Nah, selanjutnya ini keunikan manusia yang lainnya ya, keunikan manusia lainnya itu rasa ingin tahu dan akal budi yang mereka miliki gitu ya. Rasa ingin tahu ini ternyata uh, juga dimiliki oleh hewan. Hanya saja yang membuatnya berbeda itu adalah rasa ingin tahu yang dimiliki hewan itu sifatnya tetap sepanjang zaman, atau disebut dengan ideal curiosity. Nah, ideal curiosity ini bisa juga kita sebut dengan insting. Ya, insting yang biasa kita dengar. Jadi dia hanya berpusat pada satu hal saja, yaitu mempertahankan kelestarian hidupnya. Jadi rasa ingin tahu yang dimiliki hewan itu tidak lepas dari hal yang berkaitan dengan kelestarian hidupnya. Apa saja itu? Misalnya terkait dengan makan ya. Tentu makan berkaitan dengan kelestarian hidupnya. Kalau nggak makan mereka bisa mati gitu, bisa punah. Kemudian yang kedua, melindungi diri. Nah, melindungi diri uh, memiliki rasa aman ya terhadap keadaan sekitar, lingkungan dan lain sebagainya, dan berkembang biak. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan mempertahankan kelestarian hidup, itulah mereka bentuk ingin tahu yang dimiliki oleh hewan tadi ya.
Contoh sederhana kita bisa lihat di hewan-hewan ternak kita ya, hewan rumahan ya, hewan rumahan, baik itu kucing ya, anjing, ayam ya, eh, ketika mencium sesuatu ya, insting mereka langsung meningkat. Mereka berpikir penciuman mereka diberikan tajam karena untuk bisa mencari makan sendiri gitu ya. Jadi mereka langsung punya insting yang baik ketika mereka memiliki ketika mereka mencium sesuatu yang berkaitan dengan makan mereka gitu ya. Itu adalah saya ingin tahu dan mereka akan mencari tahu terus sampai itu dapat. Kemudian apa beda dengan rasa ingin tahu yang dimiliki manusia? Rasa ingin tahu yang dimiliki manusia itu ternyata tidak tetap, ya, tapi terus berkembang sepanjang zaman dan tidak akan pernah berhenti ya. Uh, Rasa ingin tahu yang dimiliki manusia ini bisa kita bedakan atas dua hal, bisa kita lihat dari fisiknya, bisa dilihat dari perkembangan zaman. Dari fisik kita lihat ya, fisik atau ya individu manusianya bisa kita lihat bagaimana perkembangannya sejak kecil hingga dewasa atau hingga tua nanti. Rasa ingin tahu manusia itu pasti selalu ada ya dan selalu berkembang, arahnya selalu lebih luas. Kalau waktu kecil masih usia-usia uh, balita, mungkin rasa ingin tahunya hanya ingin ini benda apa ya, ingin tahu ini benda apa, ini namanya apa, bisa dimakan atau tidak ya. Kemudian masuk ke usia sekolah, beda lagi, sudah mulai ingin tahu cara membaca buku ini, buku itu dan lain sebagainya. Masuk usia SMP, oh udah beda lagi ya, udah masuk usia remaja. Masuk usia SMA, meningkat lagi. Masuk usia kuliah seperti saudara sekarang, oh meningkat lagi ternyata. Masuk ke usia dewasa ya, sudah lebih jauh peningkatannya ya, dan bahkan uh, arahnya pun sudah berbeda-beda. Nah itu rasa ingin tahu manusia dilihat dari individunya dan dilihat dari zaman. Kita bisa lihat bagaimana perkembangan rasa ingin tahu manusia itu selalu berkembang dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa membuktikan bahwa rasa ingin tahu manusia itu besar sehingga hasilnya pun juga besar gitu ya. Dampaknya itu juga besar. Impact yang kita rasakan kan sangat-sangat bagus ya, apalagi di beberapa tahun terakhir ya. Sejak tahun 90-an hingga sekarang itu sudah sangat jauh berkembang ya, apalagi di 2000-an itu sudah lebih perkembangannya sudah sangat masif. Nah, lihat saja misal di elektronik yang kita gunakan, handphone ataupun laptop, itu per tahunnya saja ya, itu sudah jauh berbeda ya. Uh, ya sudah ada peningkatan fitur-fitur karena rasa ingin tahu manusia, bisa nggak ini diginikan, bisa nggak ini yang awalnya pencet-pencet tombol bisa nggak disentuh saja, kemudian lah akhirnya terbentuk layar sentuh, bisa nggak laptop ini ternyata juga disentuh, terbentuk juga laptop layar sentuh kan. Nah seperti itulah kira-kira bentuk efek dari rasa ingin tahu yang dimiliki oleh manusia, karena sifatnya manusia nggak pernah puas gitu ya. Kemudian yang B, kita ada melihat perkembangan pola pikir manusia. Jadi sejak zaman dahulu itu ternyata manusia memiliki proses ya di dalam perkembangan pola pikirnya. Yang pertama itu terkait mitos, yang kedua penalaran, dan yang ketiga itu pengetahuan. Ya. Mitos itu berkaitan dengan kepercayaan terhadap dinamisme ya, terhadap benda-benda. Jadi kemudian juga terhadap dewa-dewa. Jadi pada zaman dahulu itu kepercayaan seseorang hanya berdasarkan kemampuannya menganalisa, uh, mengalami ya, hanya berdasarkan apa yang dialaminya dan berdasarkan kepercayaannya. Misalnya kalau dahulu kan banyak yang percaya dewa-dewa. Ketika ada petir dia percaya, oh ini cambuk petirnya sampai ke langit, nah, makanya terjadi petir. Nah itu misalnya ya. Nah itu mitos ya. Perkembangan pola pikirnya seperti itu dulu, lalu berkembang ya menuju arah yang lebih masuk akal, dinamakan dengan proses penalaran. Nah penalaran ini
merupakan proses berpikir manusia yang diambil dari kesimpulan terhadap sesuatu. Ada dua kelompok manusia saat itu ya, yang berpikir secara empiris dan berpikir secara rasional. Berpikir secara empiris ini maksudnya berpikir berdasarkan apa yang dialami ya, apa yang dialami oleh indera mereka. Mereka akan menyampaikan, menyimpulkan itu berdasarkan apa yang dialaminya gitu ya. Dan yang kedua adalah berdasarkan rasionalitas ya, berdasarkan masuk akal atau tidak ini. Nah, tingkat masuk akal di zaman penalaran, pola pikir penalaran awal-awalnya itu masih berkaitan dengan mitos. Jadi ke masuk akalnya ini belum terlalu ilmiah ya, setengah ilmiah setengah mitos, seperti itulah kira-kira. Dan akhirnya sampai ke zaman sekarang, zaman seperti yang kita rasakan sekarang, itu zaman pengetahuan, dimana semuanya itu harus ilmiah, ada bukti, ada data, ada fakta ya. Jadi bisa dilihat, bisa dirasakan ya oleh indera, ada atau empiris, dan bisa juga masuk akal ya, rasional dengan adanya data-data. Nah, jadi lebih ada ilmiah ya, fakta pengetahuan. Nah, kemudian ini sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Ada 6 ya. Yang pertama itu pada Yunani kuno. Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, modern, dan kontemporer. Nah, di pra Yunani kuno ini merupakan masa primitif ya. Ibaratnya itu cara pikir, pola pikirnya itu masih mitos lah gitu. Mereka tahu saja sudah cukup zaman itu ya. Untuk tahu saja udah lebih dari cukup ya. Tahu dengan cara mengalami itu sudah gitu. Nah, kemudian di zaman ini dikenal dengan zaman mulanya itu ada kira-kira sekitar 400.000 tahun yang lalu ya, mereka membuat alat-alat tertentu seperti dari bebatuan ya, kemudian dari tulang-tulangan, sisa tanaman untuk mempermudah kehidupan manusia, mempermudah kehidupan mereka. Dan kemudian cara primitif ini beranjak menjadi lebih baik ketika mereka bisa mempelajari bagaimana cara kehidupan yang lebih baik. Lanjut ya, naik lagi tahunnya lebih maju, akhirnya mereka bisa bertani ya. Di Yunani kuno akhirnya mereka bisa bertani, maju lagi, akhirnya mereka karena sudah bisa bertani, karena sebelumnya mereka itu selalu nomaden, makan memakan satu makanan, akhirnya karena makanan habis mereka pindah ke tempat lain. Nah, akhirnya begitu seterusnya. Tapi karena terjadi kemajuan tadi, alat sudah ditemukan, kemudian cara pikir sudah mulai berkembang, mereka mulai bisa bertani. Di bertani mereka akhirnya tahu bagaimana caranya mengolah, membuat makanan yang sebelumnya makan tadi tetap ada ya, dengan cara bertani tadi. Maju lagi cara pikirnya, akhirnya sampai ke zaman logam ya, di zaman logam. Dan di pra Yunani kuno ini juga ditemukan abjad ya. Abjad pertama itu namanya Hammurabi di bangsa Kan'an. Nah, itu di pra Yunani kuno. Nah, kemudian di Yunani kuno ini dikenal dengan zaman keemasan filsafat. Kenapa disebut zaman keemasan filsafat? Karena di sini banyak sekali para filsuf yang lahir ya, yang menghasilkan ilmu pengetahuan, yang berpikir, ahli pikir, yang memiliki beragam ilmu. Jadi yang dipikirkannya itu bukan cuma satu bidang, tetapi beragam bidang ilmu. Nah, sehingga di zaman Yunani kuno ini banyak para filsuf yang lahir dan kaya ya akan sumber ilmu yang digunakan sebagai dasar untuk pengembangan ilmu selanjutnya di zaman-zaman selanjutnya. Kemudian masuk abad pertengahan. Di abad pertengahan ini kerajaan Islam kerajaan Islam ada ya, mulai ada, dan di saat itu banyak muncul ahli dari kalangan orang Muslim ya, dan mereka meluncurkan ya, atau
mempromosikan, bukan promosi ya, memberitahukan terkait keilmuannya itu. Banyak ahli ya di bidang-bidang ini. Dan itu tidak lepas dari peran para filsuf yang ada di Yunani kuno juga, karena apa yang telah ditemukan di sini di Yunani kuno dikembangkan di abad pertengahan. Masuk Renaissance. Renaissance itu adalah masa terang ya bagi orang Kristen, karena yang sebelumnya pemikiran-pemikiran ilmiah itu harus berdasarkan persetujuan gereja, tapi di zaman Renaissance semuanya bebas ya, tidak ada lagi batasan bagi para pemikir-pemikir Nasrani untuk mengumumkan atau mempublikasikan hasil penelitiannya. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi dogma ya, dogma-dogma dari pemikiran orang gereja, sehingga mereka bebas ingin menyampaikan apapun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau hasil penelitiannya itu ya. Dan karena adanya zaman Renaissance ini banyak berkembang, banyak lahir ilmuwan-ilmuwan dari kalangan Nasrani, dan itu bisa dilihat dari banyak munculnya zaman modern ini ya. Di zaman modern ini, karena terbukanya kesempatan bebas bagi Nasrani, maka muncul zaman modern. Banyak ahli-ahli yang lahir di bidang-bidang ilmiah ya, fisika, geografi, kimia ya, biologi. Dan masuk ke zaman kontemporer itu adalah masa di mana penemuan uh, kontemporer ya, penemuan kontemporer dari Albert Einstein, yaitu terkait E sama dengan mc kuadrat. Jadi pada masa modern ini ahli-ahli itu dia sudah menemukan banyak rumusan ya, teori. Tapi ada teori besar yang mereka ingin kemukakan, tapi mereka ragu akan satu hal ya. Nah, karena keraguannya ini belum terjawab, mereka belum mau mengumumkan tentang teori yang dia buat. Dia ragu gitu ya, apakah benar ada yang seperti ini. Tapi karena ditemukannya oleh Einstein terkait E sama dengan mc kuadrat, akhirnya terjawablah teori-teori yang ada di zaman modern ini yang belum dipublikasikan, tapi sudah ditemukan saat itu oleh si penemunya. Adanya E sama dengan mc kuadrat ini membuka peluang untuk ahli lain mengumumkan teori baru. Dan sejak adanya zaman kontemporer ini, penemuan ilmu pengetahuan alam dan teknologi juga semakin berkembang pesat. Ini adalah beberapa contoh ya, nama orang yang hidup atau filsuf ya, yang hidup di zaman Yunani kuno, seperti Thales ini sebagai orang pertama ya, ia dinyatakan sebagai ahli filsafat atau filsuf. Kemudian ada Pythagoras ya, ahli matematika. Mungkin kalau Anda dulu belajar matematika mengenal ya segitiga rumus Pythagoras ya. Kemudian Socrates, dulu belajar sosiologi, ini sering nama ini disebut. Ada Leucippus Democritus, kalau belajar kimia dialah penemu teori atom pertama ya, yang akhirnya disempurnakan oleh Dalton. Kemudian Aristoteles, dia juga ahli banyak hal juga ya. Jadi ahli-ahli filsuf ini dia ahli di berbagai bidang ya, bukan hanya satu bidang. Begitu juga dengan Aristoteles ini ya, dia kaya akan ilmu. Dan terakhir Archimedes ya. Kemudian di zaman abad pertengahan itu ada ahli-ahli, tapi karena zaman pertengahan dikenal sebagai keemasan Islam, maka ahlinya juga berasal dari Islam ya, seperti Al-Khawarizmi ya, terkenal dengan aljabarnya, ya, Rizi, Al-Razi dengan kimianya, Ibnu Sina, ini paling sering Anda dengar, mungkin dia merupakan seorang tokoh dokter ya, itu mungkin inspirasi Yarsi ya, membuat nama rumah sakit, Ibnu Baitar dan Al-Asma'i. Abad pertengahan ini menerjemahkan ya karya-karya peninggalan Yunani, maka dia kembangkan, makanya banyak karyanya, karya Yunani yang dipakai untuk dikembangkan ya di zaman pertengahan. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk hari ini. Saya ingatkan ada tugas ya, di RPS bisa Anda lihat ada tugas pertama,
yaitu silakan Anda cari ahli para ilmuwan yang ada di zaman baik itu di zaman Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance ataupun modern, maka Anda cari salah satu karakter saja, salah satu tokoh saja, dan Anda bandingkan sifat atau kelebihannya dengan salah satu tokoh yang ada di tokoh Marvel. Ya, tokoh fiksi Marvel. Jadi silakan Anda cari salah satu ahli yang ada di zaman Yunani kuno, pertengahan, Renaissance ataupun modern, dan Anda bandingkan dengan tokoh yang ada di tokoh Marvel. Nah, jadi silakan Anda cari, Anda buat, boleh ditulis tangan ataupun diketik, boleh dalam bentuk poster, sesuai kreativitas Anda ya. Silakan Anda cari gambarnya juga gitu. Anda bandingkan ini karakternya sama dari segi kelebihannya apa gitu ya. Apakah dia sama-sama ahli di bidang ini, sama-sama pintar ini, pintar itu. Lalu Anda buat itu ya, boleh dibandingkan dengan foto lalu dibuat poin-poin samanya, atau boleh di dalam bentuk slide. Lalu nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF atau JPEG. Ya, PDF atau JPEG di add link ya, atau di siakat kita. Oke. Mungkin hari ini cukup sekian ya. Jika ada yang kurang jelas terkait tugas, silakan ditanyakan di grup, biar nanti bisa dijelaskan ya lebih jelas. Jangan lupa untuk mengerjakannya, dikumpulkan hari Rabu paling lambat. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.